Oke, selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Oke, saya sudah ready untuk riding minggu pagi yang kesiangan. Jadi oke, motor sudah di luar. Lensa juga baru saja saya bersihkan. Tadi agak buram, ini udah jernih. Oke, tampilan motor dengan kamera GoPro seperti ini cakep banget ya. Jadi kayak pakai mata asli gitu lihatnya. Oke, langsung saja sesuai judul saya akan bahas apa sih masalah yang terjadi atau bagaimana R15 V4 setelah 6 bulan pemakaian. Oke, saya speeding dulu ini di Jalan Ring Road, agak sepi bulan puasa. Oh ya, selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman. Ini jadi Ring Roadnya agak sepi lumayan, jadi bisa sedikit naikkan speed. Uh, Mantap banget sih. Feeling narik gas tuh enak banget. Oh ya, mungkin saya bisa bilang efek ganti knalpot tuh ngurangin beban banyak sih. Di samping udaranya lebih plong, tapi bebannya dari knalpot sendiri, yang knalpot mungkin knalpot standarnya sudah pernah saya bilang itu bisa 8 kg lebih, dan saya ganti dengan stainless steel R9 itu berkurangnya cukup banyak sih. Jadi berasa aja entengnya waktu ditarik. Kalau selama 6 bulan dari performa nggak ada masalah, karena memang nggak mungkin ada masalah. Kilometer juga baru 2000, mungkin 2000 nggak ya, kelihatan nggak sih? Oh, nggak kelihatan ya di sini ya, itu masih dari jam. Sekitar 2000-an kilometer baru 6 bulan. Jadi kalau dari performa saya nggak pernah merasa masalah sama sekali. Ban pun masih standar, belum terasa licin karena memang mungkin masih tergolong baru. Mungkin nanti kalau udah genap-genap setahun gitu mungkin akan saya ganti, karena ban IRC pasti sudah banyak yang review juga, memang kurang gigit aspal apalagi kalau pas basah ya. Jadi plannya memang nanti 1 tahun pemakaian saya akan ganti ban. Oke, ini masuk tadi perempatan Terminal Giwangan, kita masuk kota saja sambil ngobrol-ngobrol asik. Jadi apa ya, masalah sepertinya bukan masalah sih, cuman nggak tahu, ntar aku di dealer pasti akan tanya. Jadi dari awal ternyata ada sedikit keanehan di speedometer saya itu. Jadi kalimat sapaan "Hi buddy" itu di V3 dan V4 kan ada ya sapaan "Hi buddy" di speedometer, itu nggak selalu muncul saat motor saya nyala. Jadi kadang ada high body-nya keluar, terus speedometernya main, terus ada indikator ganti shift-nya juga klap-klip gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang itu nggak muncul gitu. Apakah memang seperti itu di R15 V4? Karena mungkin ada Y-Connect-nya gitu ya. Tapi nggak tahu juga, karena mungkin besok servis yang keempat saya akan tanyakan. Ya mungkin awal-awal April lah saya akan servis keempat, mungkin akan saya tanyakan dealer, nanti akan saya share juga ke teman-teman. Tapi yang saya rasakan sedikit janggal cuman masalah itu sih. Tapi kalau dari performa nggak ada masalah sama sekali. Kelistrikan yang katanya orang pada tekor aki, saya belum merasakan, tapi ya jangan sampai gitu ya. Karena apa? Karena motor saya ini selalu saya pakai, selalu menyala tiap hari, dan bisa bilang kalau nggak dipakai juga pasti saya panasin. Jadi setiap hari nggak pernah terlewat ya. Mungkin istri saya juga mungkin sebel sih tiap hari saya nyalain motor gitu, tapi ya memang seperti itu, saya merawat motor saya supaya akinya nggak tekor. Dan memang sampai sekarang masih cesgreng ya, nyala tuh enak. Oke, kita masuk arah Jalan Pramuka saja, karena yang jalannya halus ya, saya lebih senang riding ke jalan yang halus. Dan ini sih udah cukup kesiangan, rada panas, dan saya juga nggak kebiasa pakai sarung tangan, jadi ya udahlah, riding siang-siang tanpa sarung tangan, kita nikmatin aja. Jadi itu untuk kelistrikan, semoga saja memang tidak akan ada masalah, karena mungkin saya rajin manasin. Kecuali teman-teman ada kasus yang CCU-nya rusak atau CCU-nya bikin tekor, itu mungkin juga saya yakin ada di mana motornya nggak dipakai sih. Mungkin teman-teman bisa konfirmasi nanti yang sudah ngalamin, bener nggak sih sempet nggak dipakai beberapa hari baru akinya tekor.
Jadi kecurigaan saya sih seperti itu. Belum lagi juga kalau mungkin kesiram air karena semprotan dari pencucian motor tuh kadang terlalu kenceng, mungkin di area bawah jok mungkin ada semprotan yang terlalu masuk ke area kelistrikan, itu juga bisa jadi. Jadi selama 6 bulan ini ya saya sih masih merasakan aman. Apalagi ya kalau knalpot juga nggak ada yang lecet, lecet-lecet bodi juga nggak sih, normal karena saya juga nyucinya hati-hati, nggak asal gosok. Jadi bodi nggak lecet sama sekali, teman-teman juga udah bisa lihat mungkin di review-review saya sebelumnya. Motor ini memang saya pakai riding deket-deket aja sih, kadang pagi gitu ya, atau mungkin ke kantor pun juga kebetulan dekat dengan rumah, lalu kadang malam saya muter gitu ya. Itu sih, jadi sebenarnya memang dari segi pemakaian saya nggak yang sering dan nggak yang touring juga gitu ya. Saya terikat komunitas juga nggak, jadi bebas, bener-bener santai. Nah, jadi nggak ada masalah. Nah ini salah satu tips dari saya kalau naik R15 itu, tips dari saya sering-sering nyari lampu merah, karena dari lampu merah inilah kita bisa beristirahat duduk tegak gitu kan, biar nggak encok guys. Jadi itu sih, kalau 6 bulan ini aman-aman aja. Servisnya, oh iya, servisnya masih gratis ya, karena servis itu kan 4 kali gratis. Jadi yang bayar biasanya saya cuman olinya sih. Olinya pernah saya bilang juga, saya selalu pakai Yamaha Super Sport, itu yang warna biru ya kalau nggak salah. Pokoknya yang Super Sport yang harganya 80.000. Sangat saya rekomendasikan itu, karena itu membuat mesin lebih dingin. Nanti radiatornya juga nggak akan sering nyala, kipasnya itu nggak akan sering nyala, teman-teman pasti akan merasakan. Oke, kita jalan lagi dulu sambil ngobrol. Lalu untuk pemakaian BBM masih normal sih. Saya dulu sebelum ganti knalpot tuh bisa 50 km per liter, dan setelah ganti knalpot dengan DB killer yang sudah saya custom kemarin ya, saya tunjukkan di video selanjutnya, ada DB killer bawaan R9 di dalam, dan di bagian luar saya kasih biring biar nggak terlalu menggema keluar dan nggak terlalu berisik seperti ini suaranya. Ini kan udah enak ya didengar, nggak sakit di telinga. Nah itu tuh pemakaian BBM-nya nggak jauh-jauh berbeda, masih di sekitar angka 44-47 km per liter. Jadi ada selisih 5 km lebih boros, tapi nggak kerasa sih untuk ukuran motor injeksi zaman sekarang ya, karena itu tadi nggak saya biarkan untuk udaranya plong banget ya, karena walaupun knalpot racing, tapi ya karena saya pakai harian, saya nggak mau pistonnya terlalu ringan atau mungkin nanti kenapa malah rusak, amit-amit. Tetap saya jaga, tetap nyaman buat motor harian sih. Jadi kalau untuk BBM R15 V4 jempol sih. Ya nggak cuma V4 ya, karena mesinnya sama dengan V3, saya yakin V3 juga pemakaiannya sama sih, mungkin di kisaran 40 kilometeran per liter lah, bisa dibilang tetap seperti itu, sama aja. Cuman ya memang Y-Connect ini sih yang saya was-was juga nih, apa bener CCU bikin masalah atau enggak, tapi sedang saya buktikan, saya tes terus ya. Paling itu. Kalau BBM itu servis itu jadi aman lah ya, servis masih gratis sampai nanti yang keempat. Terus BBM cuma sekitar 40 km per liter, cukup irit. Oh ya, dan BBM yang dipakai yaitu saya pakai Pertamax Turbo. Kenapa ayo pakai Pertamax Turbo? Karena ya teman-teman juga pasti udah survei dan udah paham, kompresi R15 itu di sekitar 12 hampir 12:1, pokoknya sekitar segitu. Nilai itu tuh memang kalau ada daftar tabel oktan untuk bahan bakar itu memang harus menggunakan oktan yang di atas 95, jadi minimal 95 lah. Sedangkan kondisi di Pertamina, apalagi di Jogja ya, di Jogja tuh nggak ada Shell gitu ya, di Jogja tuh cuma ada Pertamina. Jadi Pertamax itu 92, sedangkan Pertamax Turbo itu 98. Jadi kalau saya pakai 92 dia akan kurang oktannya, takutnya mesinnya kurang lah kompresnya.
tidak sesuai dengan oktannya. Makanya saya mending aman di atasnya, yaitu 98 pakai Pertamax Turbo. Jadi buat teman-teman yang pakai R15 V4 maupun V3, saya rekomendasikan untuk pakai Pertamax Turbo saja. Ya walaupun harganya sebenarnya kalau untuk sekarang harganya nggak selisih banyak ya. Terakhir kemarin saya lihat harganya memang sudah turun sih, Pertamax di 13 ribuan, lalu si Pertamax Turbo itu sekitar 15.000 per liter. Ya kalau kita punya motor seharga ini, harusnya BBM dengan harga segitu nggak masalah ya. Dan teman-teman yang masih pelajar yang mungkin dapat motor dari orang tua juga harusnya bisa kasih pemahaman ke orang tuanya bahwa motorku harganya segini, harusnya berbanding yang tepat lah kalau teman-teman pakai Pertamax Turbo gitu ya. Jangan yang kita udah beli motor nih mahal-mahal tapi konsumsi BBM-nya ngirit banget dan malah nanti nggak ramah buat mesin gitu kan, jadi sayang banget di motornya. Jadi saya tipsnya itu sih, mungkin buat teman-teman yang pakai motor yang sama gitu ya, yuk pakai Pertamax Turbo saja, karena ya demi mesin lah, demi mesin, biar nggak ngelitik juga. Katanya kalau oktan kurang di mesin itu bisa bikin ada suara ngelitik, mungkin di klepnya atau apanya, aku juga belum pernah ngerasain sih, tapi daripada kejadian mending kita hindarin. Itu sih paling. Kalau total modif, nah kemarin juga beberapa ada yang nanya tuh, Bang total modif berapa? Sebenarnya bisa teman-teman hitung sih, di deskripsi itu ada link di mana saya modif apa aja gitu ya, itu bisa dihitung. Ya mungkin kira-kira 5 jutaan ada sih kalau total modif ya, mungkin sekitar 5 jutaan. Dan mungkin teman-teman bisa membandingkan nih, kalau teman-teman beli R15M gitu ya, harga 44 juta, nanti kalau dimodif lebih tinggi lagi harganya. Sedangkan saya beli R15 V4 yang biasa, saya modif jadi seperti ini, ya memang ada minusnya sih, nggak ada quick shifter dan traction control, tapi ya untuk segi penampilan kalau menurut saya sih worth it untuk mendapatkan R15 V4 yang 39 juta dimodif ya, daripada beli R15M. Tapi ya selera teman-teman juga sih, kalau memang pengen menikmatin quick shifter atau traction control ya belinya memang yang R15M. Paling nanti suatu saat pastilah saya juga pengen pasang quick shifter, pengen ngerasain sih quick shifter rasanya seperti apa. Tapi kayaknya nggak dalam waktu dekat sih, karena saya memang fokus nabung. Karena ya seperti yang sudah saya share kemarin, saya OTW dari, aduh nih serem banget nih, waduh kayaknya mahasiswa sih, jadi orang luar yang nggak ngerti Jogja itu tadi kan jalan searah ya, jalan searah, hati-hati banget di Jogja teman-teman, pokoknya banyak banget jalan searah, hati-hati jangan asal belok. Dan seperti tadi kita lihat nggak pakai helm, memang gimana ya, ini mungkin juga buat kritikan buat para polisi juga. Bapak-bapak polisi ini udah jarang ada di perempatan di Jogja, jujur aja sudah jarang banget ada di Jogja. Dan apa ya, ya bikin orang-orang jadi kayak nggak peduli sama tata tertib gitu ya. Ya mungkin saya juga termasuk yang mungkin karena kenal pot racing, tapi yang paling lebih penting lagi sebenarnya helm ya. Ya kan kepala ini kan yang paling riskan gitu ya buat nyawa. Dan kita sendiri kalau misal jatuh, ya amit-amit lah jatuh pelan aja, terus kepala tuh kena sesuatu yang keras, apalagi aspal gitu kan, lumayan banget tuh rasanya gitu kan, apalagi kalau kecelakaan naik motor itu. Ya amit-amit deh, tapi jangan sampai. Semoga teman-teman juga sehat selalu, hati-hati, dan semoga pakai helm semua. Lalu sebenarnya tadi lanjut yang tadi masalah quick shifter ya, karena memang saya sudah pernah cerita istri memang lagi hamil, jadi saya juga harus fokus nabung buat calon anak dulu. Jadi tidak apa ya, nggak boros-boros dulu memang, jadi karena quick shifter harganya lumayan 800 sampai 1 juta rupiah. Dan ya jadi nanti dulu lah. Sebenarnya kemarin juga sempat sih mau nyari single seat, karena kan istri nggak mau bonceng nih motor nih, jadi sebenarnya kemarin sempat mau modif single seat gitu ya, cari-cari sana sini, pengennya malah pakai punyanya V3 yang original Yamaha, karena lebih apa ya, lebih kalem lah, lebih elegan lah desainnya, nggak begitu mencolok gitu ya. Cuman ternyata harganya malah udah
sama aja kayak si quick shifter, harganya sekitar 901 jutaan. Jadi waduh, kok cuman buat single seat aja harganya segitu. Jadi ya nanti dulu deh belinya. Quick shifternya jadi belum kebeli, single seatnya juga belum. Dan yang terakhir ya baru inilah, motor inilah seperti ini jadinya modifnya guys. Semoga teman-teman juga udah cukup bisa menikmati. Ada yang udah bisa niru juga, monggo silahkan, semoga menginspirasi gitu ya. Ya resiko bapak-bapak zaman sekarang juga sih, hobinya jadi harus kehenti gara-gara ya ada prioritas lain. Teman-teman pasti juga sudah ada yang merasakan. Tapi itu tadi ya, helm paling nggak harus dipakai lah ya teman-teman, buat yang lagi di jalanan. Kalau masih ingat keluarga, sayang, nggak usah anak istri deh, mungkin masih belum menikah, ingat bapak ibu di rumah aja dah, helm selalu dipakai sih. Tetap hati-hati, waspada gitu ya, karena kita udah hati-hati pun kadang orang lain yang nggak hati-hati. Paling itu aja sih dari saya untuk 6 bulan pemakaian R15 ini di Jogja gitu ya. Tadi saya sudah share gimana pemakaian BBM-nya, masalahnya di mana aja, dan nggak ada masalah, memang di speedometer aja yang rada aneh. Pasti akan saya kabarin lagi, nanti saya akan sharing lagi hasil nanya ke dealer seperti apa pas di servis yang keempat. Paling itu aja sih. Tapi overall motornya enak banget. Saya yang punya tinggi 180 cm dengan berat badan 86 kilo, memang cukup bongsor sih, cukup besar ya. Motornya pun jadi nggak kelihatan besar ya, karena saya badannya juga besar. Jadi ya masih enak, masih enteng sih. Itu oke, sepertinya itu saja. Saya akan memutuskan untuk perjalanan pulang saja teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mungkin ini cuma sharing saja, teman-teman boleh bebas berpendapat, atau mungkin ada masukan, monggo silahkan isi di komen. Itu saja dari saya, terima kasih yang sudah nonton, dan bye bye.